Jazakumullah. Di antara cara-cara agar kita bisa selamat dari fitnah-fitnah adalah dengan menuntut ilmu asy-syar'i. Oleh karena itu, ayolah ikhwah, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi kita dari menuntut ilmu ini. Singkirkan apa saja yang akan menghalangi kita untuk menuntut ilmu asy-syar'i. Karena ikhwani fi din azakumullah, jika kita tidak mencari jalan keselamatan, maka kita akan binasa dalam fitnah-fitnah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famubiquha famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia di pagi hari itu dia menjual dirinya. Ada yang menjual dirinya kepada Allah, ada yang menjual dirinya kepada syaitan, kepada hawa nafsunya, atau yang lain-lainnya. Dan itu setiap hari. Ya, makanya Nabi mengatakan, faba'i'un nafsahu, dia menjual dirinya, famu'tiquha, imma dia memerdekakannya dari api neraka. Apabila dia menjual dirinya kepada Allah, maka dia akan terbebas dari api neraka. Atau dia menjual dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka famubiquha, ini yang membinasakan dirinya, wal a'yadu billah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini yaitu kita akan melanjutkan membaca aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa ahli sunnati wal jamaah itu mereka wasat, pertengahan antara dalam babul wa'ad antara murji'ah dan wa'idiyah. Orang murji'ah mengatakan apabila orang itu menyatakan dirinya beriman di dalam hatinya, maka apapun dosa yang dia lakukan, maka itu tidak akan memudaratkannya. La yadurru ma'al imani, la yadurru ma'al imani ma'siyah. Sebaliknya, al-wa'idiyah, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala harus menyiksa orang-orang yang melakukan dosa, tidak boleh dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebalik daripada al-murji'ah. Al-murji'ah apapun dosa yang dia lakukan, dia tetap imannya sempurna. Demikian juga kita mengatakan ahli sunnah wal jamaah pertengahan dalam masalah takfir, ya, antara orang-orang khawarij dan juga antara orang-orang yang tidak mengkafirkannya sama sekali. Orang khawarij, orang yang melakukan dosa mereka kafirkan dia. Sementara ada orang-orang yang tidak mau mengkafirkan sama sekali. Meskipun dia tidak salat, dia menyatakan dirinya sebagai nabi, tetap dia tidak kafir. Tidak boleh dikafirkan. Ahlus sunnah wal jamaah, keyakinan mereka, kita mengkafirkan secara mutlak. Namun bukan berarti tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang tertentu yang boleh dikafirkan apabila dia telah melakukan kekufuran dan tidak ada penghalang-penghalang untuk mengkafirkannya. Dan kita mengatakan di antara syarat-syarat mengkafirkan kemarin itu ada berapa ya ikhwah? Ada 3. Yang pertama apa? Al-ilm. Terus kedua
al-qasd. Yang ketiga al-ikhtiyar. Al-ilm artinya dia tahu perbuatan ini mengkafirkan, dia kerjakan. Kemudian al-qasd, dia sengaja bukan tidak sengaja. Kemudian al-ikhtiyar, dia tidak dipaksa, dia melakukannya dengan apa? Dengan senang hati, tidak ada paksaan. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah. Kemudian Ahlus Sunnah itu adalah wasatun fi babi asma'id dini wal iman. Pertengahan atau tengah-tengah dalam bab nama-nama agama dan iman. Sekarang akan dijelaskan apa dimaksudkan ini. Au mas'alatil asma' wal ahkam, atau dalam bab nama-nama dan hukum-hukum antara Khawarij dan Murji'ah dan antara Khawarij dan Mu'tazilah dan Murji'ah dan Jahmiyah. Yang dimaksud dengan nama-nama di sini atau nama-nama agama yaitu seperti kita mengatakan mukmin atau muslim atau kafir atau fasik. Ini penamaan di dalam agama. Dan yang dimaksud dengan ahkam, penamaan di dalam nama-nama dan hukum-hukum. Yang dimaksud dengan hukum di sini adalah ahkamu ashabiha fid dunya wal akhirah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan pelakunya di dunia dan di akhirat. Dia mukmin bagaimana di dunia dan di akhirat. Dia muslim, dia kafir, dia fasik, bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan nama-nama ini di dunia dan di akhirat. Itu yang dimaksud dengan ahkam. Fal Khawarij wal Mu'tazilah, orang-orang Khawarij atau kelompok Al-Khawarij dan kelompok Mu'tazilah, dhahabu ila annahu la yastahiqqu ismal iman illa man saddaqa bi jananihi wa aqarra bi lisanihi wa qama bi jami' al-wajibat wa ijtanaba jami' al-manhiyat. Al-Khawarij dan Mu'tazilah ini, pendapat mereka bahwa tidak berhak seseorang itu dikatakan dia mukmin kecuali apabila dia membenarkan dari dalam hatinya, yakin dari dalam hatinya, wa aqarra bi lisanihi, dan dia ikrarkan dengan lisannya, wa qama bi jami'il wajibat, dan dia melakukan semua kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, wajtanabal manhiyat, dan menjauhkan semua larangan-larangan. Apabila dia memenuhi semua ini, barulah dikatakan dia sebagai seorang mukmin. Kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka dia tidak berhak untuk dikatakan sebagai seorang mukmin. Fahamin ya ikhwah? Faham apa belum? Ya, ini pendapat orang-orang Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Apa pendapat mereka? Apa kata mereka? Seseorang itu tidak dikatakan dia sebagai seorang mukmin, ya, orang yang beriman, kecuali orang yang mempercayai iman itu dari dalam hatinya, kemudian diucapkan dengan lidahnya, ya. Di sini hampir sama dengan ahli sunnah wal jamaah di sini. Tapi mereka mengatakan wa qama bi jami'il wajibat, dan dia harus melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditinggalkan. Wajtanaba jami'al manhiyat, dan dia menjauhkan semua larangan-larangannya. Ini siapa yang mampu ini ya ikhwan? Ya. Jadi, kalau ada pelanggaran-pelanggaran, ada di antara keyakinan-keyakinan mereka ini yang tidak terpenuhi, maka dia tidak dikatakan mukmin. Ayo ikhwah, di kajian yang sebelumnya kita mengatakan bahwa
orang-orang Khawarij, orang-orang takfir, mereka mengatakan yukaffiruna bil kabirah wa la yahkumuna bil Islam bi islami man nataqa bi syahadatain. Ini kajian yang kemarin di halaman 58. Ya, Syekh mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang Khawarij, la yahkumuna bi islami man nataqa bi syahadatain wa shalla wa sham wa adda fara'id al-islam ma lam yatahaqqaqu islamahu bi syurutin haddaduha lam tarid fil kitab wala fis sunnah. Jadi orang itu tidak dikatakan muslim kecuali dengan syarat-syarat yang mereka telah tentukan. Dan syarat-syarat yang mereka telah tentukan ini tidak ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Contohnya seperti ini. Seseorang tidak dikatakan dia sebagai seorang mukmin kecuali apabila dia melaksanakan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditinggalkan sama sekali, atau dia menjauhkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dilakukan sama sekali. Jika ada larangan yang dia kerjakan, maka dia tidak dikatakan mukmin. Terangkat darinya sifatul iman ini. Demikian juga kalau ada kewajiban-kewajiban yang dia tidak laksanakan, maka dia tidak dikatakan mukmin. Ikhwani fi din azakumullah, padahal di kajian yang sebelumnya kita pernah menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengatakan, "Ma min ibni Adam." Tidaklah ada anak Adam. Maksudnya semua anak Adam. Illa walahu dzambun ya'taduhu bainal fainati wal fainah. Tidak ada anak Adam melainkan ada dosa yang dia lakukan dari waktu ke waktu. Hari ini dia lakukan, besok lusa dia lakukan lagi, atau sepekan lagi dia lakukan lagi. Ya, au dzambun huwa muqimun alaihi. Atau ada dosa yang terus menerus dia lakukan, la yufariquhu abada. Dia tidak meninggalkan, tidak melepaskan dosa itu. Dia tidak tobat dari dosa itu. Hatta yufariqad dunya, sampai dia meninggalkan dunia ini dia belum tobat dari dosa itu. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ibna Adam khuliqa muftana." Anak Adam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terfitnah. Dia terfitnah dengan harta dan terfitnah dengan dosa. Kan dosa ini nikmatnya luar biasa. Ya. Orang yang berghibah, dia tidak merasakan waktunya berlalu, berjam-jam dia tidak rasakan itu. Saking nikmatnya dosa ini. Ya, inna ibna Adam khuliqa muftana. Nassa, dia suka cepat lupa. Kemarin dia tobat, dia lakukan lagi, dia lupa. Ya. Kemudian tawaban, cepat tobat. Idza dzukira dzakar. Apabila dia diingatkan, dia ingat lagi, sadar dia. Itulah anak Adam. Kalau Khawarij, apabila kita melanggar maka kafir kita, bukan mukmin namanya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka, ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataaya wa laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka apa? Apa katanya? La ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku, datang membawa sepenuh bumi ini dosa, dia belum tobat dari dosa itu. Ya, dia tidak tobat dari dosa itu. Buktinya dia datang kepada Allah membawa sepenuh bumi ini dosa. Ya. Kemudian walaqitani la tusyrik bi syai'a, namun engkau datang kepada aku tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, la ataituka biqurabil ardi maghfirah atau bimithliha maghfiratan. Kalau orang Khawarij maka dia kafir, halal dam halalul mal. Ini orang-orang Khawarij. Jadi sangat jauh antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pendapat Al-Khawarij ini. Wa ala hadza, maka dengan demikian famurtakibul kabira indahum, orang yang melakukan dosa besar
Ghibah ini dosa besar, berbohong dosa besar, durhaka kepada kedua orang tua dosa besar, makan uang riba dosa besar, banyak dosa-dosa besar yang kita lakukan setiap hari. Ya, kata Syekh, maka dengan demikian orang yang melakukan dosa besar dalam akidah mereka la yusamma mu'minan bittifaqil fariqain. Tidak dikatakan dia mukmin. Ini disepakati oleh kedua kelompok ini, kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Ya, walakinnahum ikhtalafu. Namun kedua kelompok ini berbeda pendapat mereka. Apakah dinamakan dia kafir atau tidak? Namun mereka sepakat bahwa dia itu apa? Tidak beriman. Tidak boleh dikatakan dia mukmin. Ya, kalau dia mukmin, dia akan kafir. Hanya ada mukmin atau kafir. Namun di sini mereka berbeda pendapat. Kita katakan dia ini kafir atau tidak. Fal khawarij yusammunahu kafiran. Orang khawarij mereka mengatakan mereka ini dia kafir. Wa yastahilluna damahu wa malah. Dan mereka menghalalkan darahnya, hartanya dihalalkan. Anda sudah kafir. Makanya mereka mengebom sana sini. Dia tidak peduli berapa banyak kaum muslimin yang meninggal dunia. Ya, karena di mata mereka orang-orang yang taat kepada pemimpin ini juga kafir. Kemudian wa ammal mu'tazilah faqalu inna murtakibal kabirah kharaja minal iman. Adapun orang Mu'tazilah mengatakan orang yang melakukan dosa besar maka sesungguhnya dia telah keluar dari iman itu. Walam yadkhul fil kufr. Dan dia tidak masuk ke dalam kekufuran, tapi katanya fahuwa bimanzilatin bainal bimanzilatain. Berada di antara dua kedudukan, antara iman dan kafir, di tengah-tengah dia. Ke sini tidak, ke sini tidak. Yang kemana dibawa ini nanti? Ya, Muslim dia tidak, kafir juga tidak, di tengah-tengah. Tengah-tengah ini apa maksudnya? Apakah dia Muslim ataukah dia kafir? Ya. Ini dari segi penamaan. Ya, mereka berbeda pendapat. Kita namakan dia Muslim atau kita namakan dia kafir, mereka berbeda pendapat di sini. Namun, amma fi ahkamil akhirah. Adapun di akhirat, fattafaqal fariqani ala anna man mata ala kabiratin wa lam yatub minha fahuwa mukhalladun finnar. Adapun di akhirat, kedua kelompok ini padahal mereka berbeda pendapat dari segi penamaan, dia mukmin atau dia kafir. Namun di akhirat kedua-duanya sepakat bahwa orang yang mati ya dan masih melakukan dosa besar, belum tobat dari dosa besar itu, maka dia itu adalah mukhallad finnar, kekal di neraka wal a'yadu billah. Jadi tidak ada tobatnya sama sekali. Ya. Maka ikhwani fi din azakumullah, riwayatnya orang Khawarij itu diterima. Karena orang Khawarij enggak berani dia berbohong. Karena bohong bagi mereka itu kafir. Sebaliknya kalau riwayatnya orang Syiah, orang Rafidah ditolak. Karena orang Rafidah itu tidak sah dia menjadi Syi'i kecuali dia harus berbohong. Dia jadi Syi'i sejati kalau dia sudah berbohong. Wala haula wala quwwata illa billah. Amal Murji'ah. Adapun kelompok Al-Murji'ah, fakama sabaqa bayanu madhhabihim. Sudah kita jelaskan madhab mereka. Wa huwa annahu la yadurru ma'al imani ma'siyah. Jika seseorang ada iman di dalam hatinya, maka tidak apa-apa dia melakukan maksiat. Sampai-sampai orang yang tidak salat dikatakan dia ini kamilul iman. Meskipun dia ini menyatakan dirinya saya seorang nabi, tetap dia mukmin. Ya. Amal Murji'ah fakama sabaqa bayanu madhhabihim wa huwa annahu la yadurru ma'al imani ma'siyah. Famurtakibul kabirati indahum mu'minun kamilul iman.
Jadi di dalam akidah orang Murji'ah, orang yang melakukan dosa-dosa besar itu dia adalah apa? Mukmin. Dan imannya sempurna seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Ya, meskipun dia fasik melakukan amal-amal perbuatan-perbuatan yang keji. Ya. Wala yastahiqu dukhulun nar. Dan dia tidak berhak untuk masuk neraka karena dia kamilul iman. Ya, maka pemuda-pemuda senang sekali apa? Akidah Murji'ah ini. Karena bebas dia melakukan dosa-dosa, enggak salat juga enggak apa-apa. Ya, enggak salat juga enggak apa-apa, berzina juga enggak apa-apa, minum khamr juga enggak apa-apa. Tetap dia imannya sempurna. Ya. Lalu kata Syekh, amma ahlus sunnati wal jamaah. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, famadhhabuhum wasatun baina hadainil madhhabain. Ya. Pendapat mereka pertengah-tengahan antara dua pendapat ini. Antara kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, dan juga antara Murji'ah. Famurtakibul kabirati indahum mu'minun bi imanih, fasiqun bi kabirati. Jadi di kalangan ahli sunnah wal jamaah, orang yang melakukan dosa besar itu dia mukmin dengan imannya karena masih ada dasar imannya. Namun juga dia apa? Fasik dengan dosa yang dia kumpulkan itu. Jadi dia mukmin fasik. Ya. Dia mukmin ada kefasikannya. Sebagaimana kita katakan tadi ya ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada bani Adam, tidak ada anak Adam melainkan ada dosa yang dia lakukan dari waktu ke waktu. Ya, atau ada dosa yang dia tidak tinggalkan. Nabi tidak menyatakan dia kafir, dia keluar dari neraka, dia masuk ke neraka, keluar dari surga. Jadi di kalangan ahli sunnah wal jamaah, orang yang melakukan dosa besar itu dia mukmin, dia belum keluar dari kekufurannya, namun dia fasik. Jadi dia mengumpulkan antara iman dan kefasikan. Au huwa mu'minun naqisul iman, atau juga dikatakan dia mukmin tapi dia kurang imannya. Qad naqasa imanuhu biqadri martakaba bin ma'siyah. Imannya itu berkurang sebesar maksiat yang dia lakukan. Ya. Semakin banyak maksiat dia lakukan, maka semakin kurang imannya. Namun ikhwani fi din azakumullah, imannya itu dia tidak hilang sama sekali kecuali apabila dia melakukan apa? Kesyirikan atau kekufuran. Ikhwani fi din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang terakhir yang keluar dari neraka, terakhir masuk surga, ketika dia keluar qadim tuhishu. Dia sudah menjadi apa? Arang, menyala dia. Saking lamanya di neraka. Ya, sampai begitu dia keluar dia sudah apa? Sudah matang, seperti bara ya, seperti apa? Arang yang menyala. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kalau dia kafir tidak mungkin dia akan apa? Dikeluarkan. Ya, dan dia terakhir keluar karena apa? Banyak dosanya. Tapi dia tetap masih ada imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, aku tidak pernah melihat orang-orang yang sengit bantah-bantahannya dengan Allah Subhanahu wa taala seperti seorang mukmin yang berbantah-bantahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengenai teman-temannya. Mereka mengatakan, "Ya Allah, mana teman-teman yang dahulu salat bersama kami, puasa bersama kami?" Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka, silahkan cari mereka di neraka. Barang siapa di antara kawan-kawan kalian yang kalian kenal masih ada di dalam hatinya iman sebesar dirham, keluarkan dia. Maka dikeluarkan dia. Kemudian datang lapor, ya Allah, sudah kami keluarkan orang-orang yang engkau katakan. Masuk lagi dan keluarkan orang-orang yang ada
di dalam hatinya sebesar setengah dirham dari iman, keluarkan dia. Dikeluarkan. Lalu yang ada di dalam hatinya seberat bur atau seberat gandum, keluarkan dia. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, malaikat telah memberikan syafaah, para nabi telah memberikan syafaah, orang-orang saleh telah memberikan syafaah, falam yabqa illa syafaatu rabbil alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan orang-orang dari dalam neraka yang tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan sama sekali. Dikeluarkan dari neraka karena apa? Aslul iman. Apa namanya ini? Aslul iman itu masih ada, dia tidak terhapus imannya. Kalau dia terhapus, dia hilang imannya, tidak mungkin dia akan keluar. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, seseorang akan berkurang imannya sebesar dosa yang dia lakukan dan sebanyak dosa yang dia lakukan. Semakin besar dosa yang dia lakukan, maka semakin besar pula kekurangannya. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, maka semakin banyak pula kekurangan yang terjadi pada imannya. Fala yanfuna anhu al-iman aslan. Mereka tidak meniadakan iman itu dari seorang mukmin sama sekali. Kalau dia tidak ada imannya, berarti kafir dia. Ya, jadi mereka tidak menafikan, tidak meniadakan iman itu sama sekali dari orang-orang yang beriman, seperti orang-orang Khawarij dan orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan kalau orang melakukan dosa besar maka asal iman itu sudah hilang dari mereka. Kalau sudah tidak ada dasar iman itu, kafir dia. Ya. Lihat ikhwani fi din azakumullah, hadithul bitaqah itu. Ya, dalil yang sangat kuat tentang aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadithul bitaqah. Allah Subhanahu wa taala akan memilih seseorang di antara sekian banyak manusia-manusia di akhirat. Lalu fayukhraj lahu 99 sijillan. Allah mengeluarkan untuknya berapa? 99 catatan dosa. Lalu Allah mengeluarkan untuknya apa? Bitaqah, nota kecil, isinya hanyalah apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian disuruh timbang. Ya. Dasar imannya masih ada. Kalau tidak ada asal iman ini, maka kafirlah dia. Dan contohnya banyak sekali ayo ikhwan. Wala yaquluna bi annahu kamilul iman mithl al-murji'ah. Namun mereka juga tidak mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan dosa itu dia kamilul iman, imannya sempurna. Seperti orang-orang apa? Seperti orang apa yang mengatakan demikian? Orang Murji'ah. Ya. Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka dia tetap itu adalah mukmin kamilul iman. Imannya sempurna seperti Abu Bakar dan Umar. La ilaha illallah. Kapan kita akan bisa sampai seperti imannya Abu Bakar dan Umar? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaban." Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud ini emas, tidak mungkin dia sama dengan sumbangan mereka yang satu mud atau setengah mud, tidak sama. Lalu mereka mengatakan ini sama imannya seperti Abu Bakar dan Umar. La ilaha illallah. Wa hukmuhu fil akhirati indahum annahu qad yatajawazu Allah anhu fayadkhulul jannah ibtida'an. Lalu orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar ini, hukumnya di akhirat bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya dan langsung memasukkannya ke dalam surga. Ya, seperti orang-orang yang apa? Yang diberikan catatannya dengan tangan kanannya. Ya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Allah perlihatkan dosa-dosanya, atunkiru min hadza syai'an. Ini kamu akui, ya. Ini kamu akui, ya. Ini kamu akui, ya. Semua diakui dosa-dosanya. Sehingga apabila dia mengira bahwa dia akan binasa sekarang, tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum.
Di dunia aku tutup-tutupi dosamu dan sekarang aku ampuni semua dosa-dosamu. Ya. Jadi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni semua dosa-dosanya, tentunya dengan musibah dan bala dan yang lain-lainnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala membantunya untuk sabar atas ujian-ujian itu, sehingga dengan ujian dan bala itu Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan di kajian-kajian sebelumnya, ya, di mana apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang menyampai tingkatan tertentu, namun ibadahnya tidak sampai ke tingkatan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan ini. Lalu bagaimana caranya agar dia bisa mencapai tingkatan yang telah ditentukan oleh Allah ini? Sabballahu alaihi bala sabban. Allah menuangkan kepadanya bala. Artinya Allah Subhanahu wa taala memperbanyak bala kepadanya. Fasabbarahu, lalu disabarkan dia oleh Allah. Dibantu dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabar, sehingga dia naik ke tingkatan yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya, lalu dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga ibtidaan dari awalnya. Ya, dihapus dosa-dosanya. Namun ini bukan orang yang masuk ke dalam surga bighairi hisabin wala adab. Ya, ini ditanya dia. Kalau itu langsung dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Apa istilahnya? Jalan direct, istilahnya apa namanya itu? Langsung dia masuk ini. Bypass. Ya. Tapi ini harus ditanya dulu, diajak diskusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka itu langsung bighairi hisabin wala adab. Kemudian au yu'adzibuhu biqadri ma'siyatihi thumma yukhrijuhu, atau dikeluarkan dia atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dosa-dosanya, setelah itu dia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita katakan tadi, ya, orang yang terakhir keluar dari neraka, kesepian, semua orang sudah keluar, kesepian dari neraka. Ya. Dia minta kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau menjadikan aku orang yang paling sengsara di sini. Dikeluarkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu begitu dia dikeluarkan dari neraka, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya pohon korma, kemudian ada apa namanya? Oase namanya. Sungai atau kolam. Ya, dan ada suara burung, ada keindahan dan yang lain-lainnya. Dia minta kepada Allah, ya Allah, bawalah aku ke sana ya Allah. Wahai anak Adam, nanti kalau aku penuhi permintaanmu, kamu minta lagi. Lah, ini sudah yang terakhir ya Allah, permintaanku. Dibawa ke sana. Saya mandi, dia senang mandi, berenang dan yang lainnya. Karena selama ini kepanasan di neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dia lagi di kejauhan taman yang lebih bagus lagi. Minta apa enggak ini, minta apa enggak, tapi dia enggak sabar, enggak minta ini. Ya Allah, bawalah saya ke sana ya Allah. Kan sudah tadi saya katakan, ya bena Adam, ma aghdarak. Betapa sukanya engkau ini tidak menepati janjimu. Nanti kalau aku bawa lagi kamu sana, kamu minta lagi. Oh enggak ya Allah, terakhir sudah ini. Dibawalah dia ke sana. Seret, bermain-main dari tempat itu. Diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih bagus daripada yang kedua lagi. Ini minta apa enggak? Ini sudah ada kedong berjanji tadi untuk tidak meminta. Namun dia enggak sabar meminta. Mintalah dia lagi. Ya Allah, bawalah aku ke sana. Ya. Wahai anak Adam, betapa cepatmu mengingkari janjimu. Engkau mengatakan tidak akan meminta lagi, sekarang kau minta lagi. Namun Allah Subhanahu wa taala kasihan, tidak tega kepadanya yang melihatnya tidak sabar untuk tidak menikmati kenikmatan yang ada di sana itu. Dibawalah dia ke sana. Syed bersenang-senang di sana, tiba-tiba dia mendengar suara orang di sorga. Ini gimana ini sekarang? Masa enggak minta ini? Ya Allah, dekatkan saja. Minta didekatkan, dia tidak minta, langsung masukkan saya ke sorga. Dekatkan saya saja dengan orang-orang yang di sorga itu. Didekatkanlah dia oleh Allah Subhanahu wa taala
Lalu dia melihat orang surga, Masya Allah nikmatnya. Ya, mintalah dia kepada Allah. Ya, kamu mau masuk surga? Mau. Silahkan masuk. Dia lihat surga, ya Allah penuh ini, enggak ada tempat saya lagi. Penuh, masuk sudah sana. Ya Allah, dia penuh ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan dia tawaran. Ini orang terakhir ini ayol ikhwan. Terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk surga. Dikasih dia tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak aku berikan engkau surga seluas bumi ini? Mau ya Allah. Kalau gitu 2 kali bumi. Mau ya Allah. Kalau gitu saya tambah lagi 3 kali bumi. Mau ya Allah. 3 kali bumi. Ya, la ilaha illallah. Bumi ini aja bagaimana luas 3 kali bumi ini. Sampai terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, kalau gitu saya kasih kamu 10 kali bumi ini. Ini orang yang terakhir ya ikhwah. Berarti dia sudah digosong, digodok, digoreng di neraka. Ya, namun keluar dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jadi, au yu'adzibuhu, atau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala biqadri dzunubihi. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan dosa-dosanya. Ya, summa yukhrijuhu, lalu dikeluarkanlah dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 2 orang yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Setelah mereka dikoreksi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kembalikan lagi mereka ke neraka. Lalu salah seorang di antara mereka yang menoleh, dan di riwayat yang lain dikatakan menoleh sambil meneteskan air matanya. Lalu Allah mengatakan panggil dia tuh yang menoleh tadi. Dipanggil dia, kenapa kamu menoleh? Kenapa kamu meneteskan air matanya? Dia mengatakan, ay Rabb. Tadhkur al-hadis ini, ada yang ingat hadis ini? Dia mengatakan, ay Rabb, ma kana dhanni bik id akhrajtani an tudkhilani ilaihi. Tidak pernah aku menyangka bahwa ketika apabila engkau telah mengeluarkan aku dari neraka itu, engkau masukkan aku lagi. Tidak seperti ini sangkaanku kepadamu. Ya, maksudnya seorang mukmin harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gara-gara sangkaan yang baik itu, Allah Subhanahu wa taala masukkannya ke dalam surga. Jangan masukkan dia masuk ke neraka, masukkan dia ke surga. Ya. Jadi dikeluarkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berada sekian lama di neraka itu, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Sangkaan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang Mu'tazilah, kalau orang-orang Khawarij, dia mengatakan mereka kekal di neraka. Thumma yukhrijuhu wa yudkhiluhu al-jannah kama sabaq. Lalu setelah itu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Adzan ini. Kok cepat sekali orang ini? Oh, ini terganggu orang-orang. Kita lanjutkan di kajian berikutnya sudah ya ikhwan. Wa semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.